talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ada. Ini udah ada nih. Mas ini. Mayu udah pakai mayu udah.
Tes 1 2. Tes. Tes 1 2.
Kedua, kepada anak-anak yang putra, mohon berdiri dulu semuanya ya. Berdiri. Ya. Yang putra dulu. Nah, sekarang ya. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita saksikan bersama penampilan dari santri dan santriwati TPA Al-Munawwarah dan TPA Raudatul Jannah. Untuk yang pertama, kita panggil perwakilan penampilan dari TPA Al-Munawwarah. Dipersilahkan mengambil posisi. Umurnya oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nakal, nakal, no. Kami dari TPA Al-Munawwarah Telaga Ita akan menampilkan pembacaan Aqidatul Awam dan tepuk hukum nun sukun atau tanwin. Dengan nama Allah Rahman Rahim, itu sifat bagi Allah dan segala puji hanya bagi Allah. Qadim awal akhir kekal sifat Allah. Salawat dan salam moga terlimpahkan pada Nabi Muhammad. Jangan esahkan juga pada keluarga, sahabatnya serta para pengikutnya semuanya. Dan setelah itu maka pahamilah 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud, kidam dan baqa sifatnya, mukhalafah berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudra iradah, juga ilmu dan hayat sama basar kalam. Ini semuanya sifat Allah, juga 7 berikutnya. Qadiran, muridan, aliman dan hayat, sami'an, basiran dan mutakalliman. Dan sifat jaiz Allah 1 jumlahnya, mengerjakannya atau meninggalkannya. Sifat wajibnya Rasul 4 jumlahnya, fatana, sidik, tablik, amanah. Juga sifat jaiz Rasul manusiawi, juga tanpa mengurangi derajat yang mulia. Para Rasul terjaga dari maksiat, derajatnya mengungguli malaikat.
25 orang mukhalaf wajib tahu semua. Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Hud juga, Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim juga, Nabi Lut, Ismail, Nabi Isa juga, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Ayub juga, Nabi Syuaib, Harun, Musa, Yasa juga, Nabi Zulkifli, Daud, Sulaiman juga, Nabi Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa dan Muhammad. Pemungkasnya salawat dan salam untuk semuanya, untuk para rasul dan keluarganya. Malaikat tanpa ayah tanpa ibu, makan minum tidur itu tidak perlu. Rincian 10 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan juga Israel. Malaikat Munkar, Nakir, Rakib juga, Atik, Malik juga, Ridwan selanjutnya. Dan 4 kitab rincian semuanya. Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Zabur pada Daud, Injil pada Isa, Quran pada Nabi Muhammad yang mulia, Suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Terdapat firman Allah yang Maha Esa, semua yang datang dari Rasul kita wajib patuh juga menerima. Kita wajib iman ada hari akhir dan semua kejadian hari akhir. Inilah penutup bagi yang wajib, bagi orang mukhalaf hukumnya wajib. Nabi diutus sebagai rahmat alam, keutamaannya mengungguli alam. Abdullah bin Abdul Khalid ayahnya, Said Hashim ke Abdul Manaf nasabnya, Siti Aminah itu nama bundanya, Halimatus Sa'diyah menyusuinya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan wafatnya ada di kota Madinah. Dapat wahyu pada umur 40 dan umurnya lebih dari 60. Putra putrinya Nabi 7 jumlahnya, yang 3 lelaki kita mengenalnya. Qasim dan Abdullah itulah putranya, Taib dan Tahir merupakan gelarnya. Berikutnya Syahid Ibrahim namanya, Maria Qibtiyah itu bundanya, dan selain Ibrahim dari Khadijah, semuanya ada 6 kenalilah. Dan putri Nabi itu 4 jumlahnya. Ridha Allah moga terlimpah padanya. Fatimah suaminya bernama Ali, 2 putranya menjadi cucu Nabi, lalu Zainab dan Ruqayyah selanjutnya, dan Ummu Kulsum yang suci yang mulia. 9 istri saat wafatnya Nabi, disuruh pilih mereka pilih Nabi. Siti Aisyah, Hafsah juga Saudah, Siti Sofia, Maimunah serta Ramlah, Siti Nun, Zainab, Juwairah juga ibunya orang yang beriman semua. Said Hamzah, Said Abbas paman Nabi, Sayyidah Sofia itu bibi Nabi. Dan sebelum Nabi hijrah diisrokan dari Mekah ke Baitul Nabi melihat Tuhan, tanpa ditanyakan cara melihatnya, mendapat perintah salat dan waktunya. Dan berita tentang Isra disampaikan, perintah salat yang 5 dibubarkan. Yang percaya Mi'raj itu pasti benar, dan ini adalah akidah yang ringkas, bagi orang awam itu mudah jelas. Penyairnya Syahid Ahmad Al-Marzuki, dan nasabnya terhubung kepada Nabi. Ikhlasnya beramal dan rafaat juga. Bait-baitnya 57 jumlahnya, 12, 58 selesainya. Ku menamainya Aqidatul Awam, semua isinya kita harus paham. Diversikan ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami semuanya. 2020 ditulisnya
Hijriahnya 1442. Pada musim virus corona melanda, semoga Allah selalu menjaga kita. Amin amin ya Allah rabbal alamin. 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 Sukun atau tanwin ada 6. 1. Izhar halki, artinya jelas tidak berdengung. Hurufnya ain ghain ha. Buktinya masuk dengan tidak berdengung. Hurufnya ada 2. Sebutkan. Ada 4. Sebutkan. Ya waw mim nun. 4. Iqlab, artinya menukar bunyi nun menjadi bunyi mim dengan berdengung. Hurufnya ada 1. Sebutkan. Ba. 5. Ikhfa hakiki, artinya samar-samar dan berdengung. Hurufnya ada 15. Sebutkan. Ta sa jim dal zal zai shin shin sad dal ta za fa qaf fa. 6. Izhar wajib, artinya jelas tanpa dengung. Ada 4 kata. Sebutkan. Sinwan, kinwan, bunyan, ad-dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari TPA Raudatul Jannah dipersilahkan mengambil posisi. بتعقد ليه بحياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، والوحيد اللي في قلبك قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم
تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tibu rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma bi'ni'mati rabbika fahaddits. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal balal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina
yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu azim.
Yang terhormat Bapak Haji Maksum Dahlan beserta keluarga. Yang terhormat seluruh kru klinik Yusfina. Yang terhormat para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, Bapak penceramah yang kami hormati, Bapak dan Ibu dari anak-anak, adik-adik yang berbahagia. Kita masuki kepada acara inti. 1. Pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Anissa Fahrida Putri dengan sari tilawah Azra Nadifa Kau Turun Nada dari TPA Al-Munawwarah. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna
lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berurusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Maha suci Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Hajat, yaitu Bapak Haji Maksum Dahlan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama yang hadir pada kesempatan ini, Pak Ustadz Herwanto selaku penceramah, juga kita bersama dengan Habib Rija yang kami hormati, kami muliakan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pendamping anak-anak yatim yang berbahagia, Bapak Ketua RT 1 Pak Mustafa yang hadir pada hari ini, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita kembali sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam rangkaian acara memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah bersama anak yatim. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah ke hariban kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, para istri-istri beliau serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pian Barataan dalam upaya kita melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam bersama anak yatim ini. Dan mari kita buat anak-anak yatim kita ini bisa tersenyum, bisa tertawa dan bisa bahagia.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak yatim sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bersama anak yatim ini. Terima kasih atas kehadiran Pian Barataan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami hanya ingin berpesan buat anak-anakku, anak yatim, untuk terus belajar, terus sekolah, kemudian tunjukkan budi pekerti yang baik, taat kepada orang tua kalau masih ada orang tuanya, atau kepada keluarga, kepada pengasuh, kemudian berbuat baiklah terhadap sesama. Jadi itu pesan harapan kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan anak yatim kita ini kelak menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, yang sukses. Misalnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang anak yatim piatu yang sukses dalam kehidupan beliau sehingga beliau menjadi tokoh nomor 1 dunia, ya, tokoh dunia yang membawa umat manusia dari alam kegelapan, zaman kejahilan menjadi alam yang terang benderang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi banyak contoh-contoh anak-anak yatim yang sukses. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian juga kami berpesan kepada Bapak Ibu pengasuh, atau kalau ada masih orang tuanya yang masih hidup, bapaknya atau ibunya, jaga dan peliharalah anak-anak yatim kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus kita berjuang menjaga anak-anak kita supaya nanti di kemudian hari bisa menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Kemudian pesan kami juga kepada sesama, kita untuk semuanya, ya, kita untuk semuanya lebih peduli dan sayang kepada anak-anak yatim kita ini, bantu pemenuhan kebutuhan kehidupannya, sehingga anak-anak kita ini bisa berkembang dengan baik. Sekali lagi bisa kita bantu pemenuhan kebutuhannya, kita sayangi dia, kita kasihi dia. Kalau perlu mungkin ada hal yang kurang, mungkin kita tegur dan kita benarkan, gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kehadirannya Barataan. Dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah ini, mari kita berhijrah untuk kehidupan yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu harapan kita semua, dan terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita terus berupaya agar anak yatim ini bisa tersenyum, bisa bahagia bersama kita semua. Kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan, dan rezeki yang cukup sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini untuk tahun yang akan datang. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penampilan dari santri TPA Raudatul Jannah. Dengan cinta dan kasih, dengan sepenuh hati, jangan mencaci mati. Kalau ucap
warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih. Sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. Selalu jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa orang tua. Ringankan dan bebannya, jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu bapa kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Herwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Haji Maksum Dahlan beserta keluarga,
yang sama-sama kita hormati seluruh kru Yayasan Yuspina, yang kita muliakan Habib Riza, seluruh undangan dari tuan rumah Haji Maksum. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat usia, dan yang terlebih daripada itu, nikmat yang paling besar dari semua nikmat, yaitu nikmat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bibir dan lidah kita diberi anugerah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tetap mantapkan dan kuatkan iman kita, dan tidak keluar kita daripada dunia ini melainkan dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihkan untuk kita, membimbing kita untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia, untuk membimbing kita agar menjadi orang yang memiliki etika dan adab, sebagaimana yang disabdakannya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah hidayah dan anugerah, senang untuk belajar dan menuntut ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan beliau, dengan zuriat-zuriat beliau, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh nantinya di yaumil qiyamah. Para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Bismillahirrahmanirrahim, fid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'natakum innallaha azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di dunia dan akhirat mereka bertanya tentang anak yatim, maka katakan, ujar Allah Subhanahu wa taala, islahu lahum khair, berbuat baik kepada mereka adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhallituhum fa ikhwanukum, jika kalian menggauli mereka, ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang-orang yang tidak baik di antara orang-orang yang baik. Kalau Allah ingin, Allah persulit manusia-manusia itu dari sebab mereka berbuat kemaksiatan, dan sesungguhnya Allah maha amat sangat perkasa dan bijaksana. Kita hari ini oleh keluarga Haji Maksud Dahlan mungkin dijadikan sebuah motivasi bagi kita terhadap tentang anak yatim ini, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanahkan kepada kita untuk memuliakan mereka, untuk menyantuni mereka. Dan beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Wat-Duha, fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau caci maki, janganlah engkau hardik. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yatim ini dalam Islam memiliki kedudukan yang khusus, karena mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pegangan sebagai seorang abah. Dalam usia yang sangat kecil, sebelum mereka balik, dan itulah definisi daripada anak yatim, tak punya abah sebelum mereka balik, tak punya ibu sebelum mereka balik, namanya piatu. Ketika mereka mengalami ini, dan ini adalah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada siapa-siapa yang bisa untuk menolak ketika seorang ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memperpanjang umur seseorang? Tak ada yang bisa menambah umur seseorang. Manusia manapun, sehebat apapun, sepintar apapun, kalau Allah berkehendak sang ayah meninggal dunia dan anaknya masih merah di bangkuan ibunya, maka itu tidak akan bisa ditolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada seorang pun yang bisa menegah orang yang diberi Allah, dan tak ada seseorang pun yang bisa diberi orang yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diuji tidak punya ayah, ketika seseorang itu diuji tidak punya ibu, ketika seseorang itu diuji tidak punya ayah dan ibu, maka Allah gantikan mereka orang-orang yang menjaganya dengan diamanahkan kepada kaum muslimin. Fa ammal yatima fala taqhar, maka dengan anak-anak yatim janganlah engkau hardik, janganlah engkau caci. Hari ini keluarga besar hari ini mengundang, tadi dikatakan 4 kecamatan dikumpulkan di sini, anak-anak yatim, mereka yang masih sekolah SD dikumpulkan di sini dengan niatan untuk membahagiakan mereka. Dan ini tidak tanggung jawab satu keluarga saja, semua kaum muslimin dan muslimat yang berkemampuan, mereka memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap kaum muslimin yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku, kata Rasulullah, dengan orang-orang yang baik menyantuni anak yatim di dalam surga nanti hakada. Hakada oleh para penafsir diistilahkan daripada 2 jari Allah, oleh Rasulullah diisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya yang tersirat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi nanti di dalam surga. Begitu paraknya orang yang baik dengan anak yatim nantinya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Semua kita merindukan dekat dengan Nabi, semua kita merindukan disayang Nabi, semua kita mendamba-dambakan dicintai oleh Nabi. Hadal hadis, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang menyantuni anak yatim, dengan orang yang baik dengan anak yatim, parak benar di dalam surga. Kedekatanku dengan mereka yang baik dengan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah ini, artinya dekat sekali, artinya bertetangga sekali, artinya karib sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian daripada orang itu. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensiratkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang baik dengan anak yatim tidak akan disiksa dalam api neraka. Orang-orang yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, demi yang mengutusku dengan hak, demi yang mengutusku dengan kebenaran, tidak akan disiksa nanti pada hari kiamat. Orang yang berbuat baik dengan anak yatim, yang lemah lembut perkataan dengan mereka, yang menyantuni, yang mengalami, yang membaiki, yang menemani kelemahan mereka, tidak akan disiksa nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari yang jalurnya sampai dengan Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara kaum muslimin, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara kaum muslimin, memberi makan dan minum kepada mereka,
pasti akan Allah masukkan ke dalam surga selama dia tidak melakukan dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari beberapa hadis tadi Allah janjikan surga kepada yang baik, kepada anak yatim. Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang menjaga anak yatim. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah engkau gertak. Maka itu kita berharap mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dimaksudkan, diberikan Allah kemampuan untuk peduli kepada anak-anak yatim ini. Kepada adik-adik kami, anak-anak yang sudah kebetulan tidak punya orang tuanya, dalam umur sebelia kalian, yang kalian berbeda dengan teman-teman kalian yang punya aduan kepada orang tuanya, kalian tidak punya ayah, kalian tidak punya ibu, maka sebagaimana yang dikatakan oleh tuan rumah tadi, contoh-contoh yang diberikan Allah kepada anak-anak yatim teramatlah banyak. Diawali dulu daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah melihat wajah abah beliau. Dalam kandungan abah beliau sudah meninggal dunia. Ketika lahir, beberapa tahun kemudian ibunda beliau juga meninggal dunia. Beliau digadoh oleh kakeknya. Setelah itu beberapa tahun kemudian juga meninggal dunia. Beliau lalu digadoh oleh pamannya Abu Thalib, yang dengan Abu Thalib ini, dengan kemiskinannya, dengan kemiskinan dari Abu Thalib ini, dengan segenap kemampuan beliau memelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang asalnya adalah anak yatim piatu, dididik oleh Allah sebagaimana sabda beliau ketika beliau menjadi rasul, "Attabani Rabbi ba'sin ta'dibi." Allah telah mendidik aku, menggembleng aku, kata Rasulullah. Maka adalah didikan itulah yang paling baik di antara didikan. Ini Nabi kita. Beliau kecilnya masih kecil. Bahkan beliau berkata, "Aku lagi kecil pernah mengembala kambing. Aku lagi halus wah bagaduhan kambing." Dalam hadis lagi yang lain, tidaklah semua nabi-nabi itu melainkan di masa kecilnya dia pernah bagaduh kambing atau mengembala daripada kambing itu. Tapi ketika dia dewasa, dia belajar dengan semesta. Mentalnya lebih kuat daripada yang lainnya. Terbiasa dengan penderitaan, terbiasa dengan kelaparan, terbiasa dengan hausan. Lebih kuat pribadinya daripada yang lainnya. Ketika dewasanya, beliau menjadi abul yatim, abahnya anak-anak yatim. Dan beliaulah yang senantiasa menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada anak yatim. Jadi yang hadir di sini, anak-anak kami, semangat kalian harus lebih tinggi daripada yang lain. Contoh yang lain, orang yang tidak punya abah, tetapi ketika dewasanya dia menjadi sukses, adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Lagi halusnya abah kadada, tapi sang ibu mendidiknya didikin agama yang bagus. Dengan semangat sang ibu, dengan doa daripada sang ibu, Imam Syafi'i telah berhasil menghafal Al-Quran dalam umur 8 tahun. Imam Syafi'i dalam usia yang masih kecil, umur 9 tahun, satu riwayat 10 tahun, telah berhasil menghafal kitab Muwatta daripada Imam Malik. Ketika beliau berumur 15 tahun, beliau diberi izin oleh guru-gurunya untuk mengajar, bahkan diperbolehkan untuk berfatwa. Anak kecil, yatim piatu, tapi semangatnya menggebu-gebu dalam menuntut ilmu, namanya dikenang sampai sekarang. Ribuan tahun yang silam beliau telah meninggal dunia, tapi namanya masih harum dan dipuja sampai hari ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika lagi halusnya pun tak punya abah, meninggal dunia ketika lagi halus. Ibunya masih gadis, ibunya masih muda,
cantik rupanya. Sang orang-orang beberapa kali datang untuk melamar sang ibundanya Ahmad bin Hambal ini. Sang ibu berkata, aku ingin fokus untuk mendidik anakku. Maka seluruh harta yang pernah dimilikinya dikerahkan untuk mendidik Imam Ahmad. Dalam keadaan keterbatasan itu, Imam Ahmad setelah dewasanya telah merakam 1 juta hadis di dalam otaknya. 1 juta hadis melekat dalam pikirannya. Yatim ketika kecilnya, imam ketika besarnya. Begitulah tokoh-tokoh yang lain. Rata-rata orang-orang yang sukses ketika dewasanya adalah sakit ketika masa kecilnya. Jarang sekali ada yang enak di masa kecilnya. Ketika dewasanya dia menjadi imam, ketika dewasanya dia menjadi tokoh. Maka ibu-ibu yang mendampingi, bersabarlah. Mungkin anak sampian telah dipersiapkan untuk menjadi tokoh di 10 tahun yang akan datang. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang mendampingi anak-anaknya hari ini, berbesar dadalah. Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan kebetulan. Ibunya tidak ada, orang tuanya tidak ada. Bukan suatu kebetulan. Allah sang maha perancang yang maha rancang. Mungkin anak pian telah dicatat nantinya akan menjadi salah satu tokoh yang mengukir sejarah, yang mengubah kehidupan manusia, yang menjadikan kehidupan ini menjadi bahagia. Maka itu cerita daripada orang-orang saleh ini, cerita daripada tokoh-tokoh ini. Dekatkanlah kepada kita, dekatkanlah kepada anak-anak kita. Dan perlu kita tanamkan dalam hati kita keimanan yang luar biasa terhadap ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Maka tugas kita yang pertama, tanamkan iman kepada anak-anak kita. Tidak saja pada anak-anak kita, tanamkan iman pada diri kita pada awalnya. Keimanan yang mutlak, keimanan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Maka derajat kita, derajat anak kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Ketika anak kita sudah suka menuntut ilmu, bersemangat belajar, hobi dengan membaca, senang berteman dengan orang-orang alim, suka datang dalam pengajian-pengajian, anak kita akan memperlihatkan kepada kita nantinya. Mata kita akan melihat, dunia akan melihat, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala adalah kepastian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dua tugas kita, yaitu iman dan anak kita yang menuntut ilmu. Ketika kita berhasil mendekatkan anak kita kepada orang-orang yang berilmu, ketika kita berhasil mendekatkan anak-anak kita kepada pengajian, ketika kita telah berhasil membuat anak kita suka dengan ilmu, tunggulah beberapa tahun yang akan datang. Kita akan melihat bagaimana dunia akan memuji anak kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa keberkahan kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan kada bubar kita daripada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan diberi Allah hidayah dan taufik. Ulun mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, doa. Untuk doa kami mintakan kepada yang mulia Habib Reza. Kepada Habib kami silahkan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمنا بجعلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم ادعنا من خيار برها ومن الأجر ومن عمل زكاها ومن الأرض أرجاها ومن أخلاق يبها ومن العافية عملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأحينا بخير وارزقنا من الراحمين.
اللهم أسألك سلامة في الدين وأبيك الجسد وجدا في علمك وبعدا في غدك وتوبة قبل الموت وصالح من الموت وبعدا بعد الموت والعفو لسانا وعادة وسلطان الجنة وأجرنا النار دار إلا ويدرنا أرحم الراحمين وبفنفعنا ببركتهم وأهلنا الحسنى بحرمتهم وعامسنا بطريقتهم وموافقتهم والفتان يا مولانا يا مجيب يا حجل يا ذي توسلنا إليك بحاجاتنا بعيش ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي خير شفاع في الورى خير موضع أثرى المشفع في الورى من به حلة عرى كل عبد مذنب من به حلة عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ما له من مشبه فزع أمته به ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول
رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Nabi putra Abdullah Nabi kekasih
Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Ku sadari semua yang ku ingin bukan yang terbaik. Yang kau beri tak selalu jadi keinginan hati. Ampuni salahku menilaimu
pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. وهدي الحبيب أطيب كلام، حبي له أشرق قلبي، وهدي الحبيب أطيب